Bupati Garut menjadi pejabat publik yang paling ramai dibicarakan di tahun 2012 ini. Namun sayang, Aceng Fikri menjadi buah bibir bukan karena prestasinya, tapi berkat kasus pernikahan sirinya dengan seorang gadis belia dalam waktu 4 hari. Saudara Aceng dan 5 tokoh lainnya kami rangkum dalam sorotan Liputan 6 Petang 2012. Kawin itu adalah hak laki-laki. Menceraikan itu adalah hak laki-laki. Dikawin itu adalah hak perempuan. Diceraikan itu adalah hak perempuan. Mau kawin, mau cerai, itu adalah hak laki-laki dan hak perempuan. Aceng HM Fikri, Bupati Garut, Jawa Barat, namanya mencuat bak selebriti. Perhatian publik tertuju pada sang bupati yang menikah lagi dengan gadis muda belia, 18 tahun, Fanny Oktora, yang hanya bertahan 4 hari dan diceraikan lewat SMS. Islah atau perdamaian antara Aceng dan keluarga Fanny tidak menghentikan kasus yang menuai kontroversi. Ulah sang Bupati Garut yang membuat warganya terpecah belah. Aceng Fikri akan tetap menjadi Bupati Garut. Sampai akhirnya rapat paripurna DPRD Garut memutuskan untuk mengajukan pemberhentian Aceng Fikri sebagai Bupati Garut ke Mahkamah Agung. Perjalanan ke Milau selebriti anggota DPR, Angelina Patricia Pinkan Sondah, untuk sementara terhenti di jeruji besi, ruang tahanan KPK. Mantan Putri Indonesia ini dijadikan tersangka kasus korupsi anggaran proyek pengadaan laboratorium di Kementerian Pendidikan Nasional. Karir cemerlang politik di Partai Demokrat dan sebagai anggota DPR runtuh seketika. Janda almarhum Aji Masaid ini pun mengisi hari-harinya dengan persidangan dan tak jarang diisi juga dengan derai air mata. Tetapi Angie tetap berusaha tegar. Mudah-mudahanlah saya bisa membagikan dan masih bermanfaat bagi orang. Ya, kami tidak boleh kehilangan harapan. Kini hanya anak-anak dan keluarga tercinta yang selalu setia mengisi kesunyian hatinya. Andi Alfian Malarangeng jadi menteri aktif pertama yang menjadi tersangka kasus korupsi. Andi pun memilih mundur sebagai menteri dan sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat. Saya tidak mungkin lagi menjalankan tugas-tugas saya sebagai menteri dengan efektif. Andi kini pun lebih banyak menghabiskan waktu di kediaman pribadinya untuk mempersiapkan kasus hukumnya. Andi menyatakan tidak bersalah dalam kasus Hambalang yang dihembuskan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nasaruddin yang sebenarnya juga menyeret nama ketua umumnya Anas Urbaningrum. Mengawali kiprah sebagai pengamat politik, karir Andi tergolong cemerlang. Belum genap 50 tahun, ia sudah pernah menjadi menteri, juru bicara presiden, dan petinggi Partai Demokrat. Ya, 3 figur sorotan yang kini tengah dibelenggu kasus hukum. Kita berharap nantinya ada kebenaran yang akan berbicara dalam kasus mereka. Selanjutnya, saudara, kami ajak Anda pula untuk melihat figur yang diharapkan memberikan harapan untuk wajah bangsa yang lebih baik lagi. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Keseharian seorang Dahlan Iskan selalu tampil apa adanya, menjauhkan kesan formal dalam gaya kepemimpinannya. Tetapi langkah dan gebrakannya memunculkan anggapan upaya pencitraan untuk kepentingan pemilu 2014. Aksi Dahlan memang kadang di luar dugaan.
Sebut saja misalnya saat Dahlan membuka paksa loket tol menumpahkan kekesalan akibat kemacetan panjang di pintu tol. Bahkan Dahlan harus menanggung resiko saat melaporkan anggota DPR yang melakukan pemerasan terhadap perusahaan BUMN. Dahlan pun tidak berhenti berinovasi, ikut mengembangkan mobil listrik guna mengurangi ketergantungan BBM yang makin mahal. Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Mahfud MD banyak membuat keputusan yang di luar dugaan banyak orang. Sebut saja misalnya, membubarkan BP Migas karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan pernyataan kontroversinya soal dugaan adanya mafia narkoba di lingkungan istana. Kepopuleran Mahfud terbilang cukup tinggi, bahkan survei LSI menempatkan Mahfud sebagai calon presiden terkuat jika pemilu diadakan saat ini. Ternyata, Mahfud memang sudah dari kecil bercita-cita menjadi presiden. Terkabul apa sih cita-citanya di Susan? Kecil seperti Susan tuh kalau nyanyi ingin jadi presiden, ingin Gitu ya. Pak, Hah? kalau sekarang masih ingin nggak jadi presiden? Nanti aja lah. Tetapi banyak pihak yang menuduh Mahfud memanfaatkan jabatannya sebagai ketua MK untuk mendongkrak kepopulerannya. Bahkan Mahfud kini harus berpikir keras karena DPR memotong anggaran MK lebih dari 60 miliar rupiah. Dan jelang akhir tahun ini, Joko Widodo bisa disebut sebagai tokoh fenomenal. Terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru, Jokowi menunjukkan kedekatannya dengan rakyat Jakarta. Dikenal hobi belusukan alias jalan-jalan mengunjungi gang atau pelosok kota, Jokowi melihat langsung keadaan warganya. Dalam sehari, ia hanya sekitar 1 jam saja berada di kantor. Selebihnya akan dihabiskan di lapangan. Saat berkomunikasi pun Gubernur DKI Jakarta ini sering nyeleneh, seperti saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan para wartawan. Patmangan. Catat. Mulai ya Bang? Pokoknya besok. Jamnya nggak ngerti, nggak ngapalin jam saya. Tapi besok benar. Besok yang pertama di Pademangan, yang kedua di Tambora. Lah semua beda-beda kan gimana? Dari sehat ada yang tanya Kembangan, ada yang tanya. Poninya udah turun. Kalau poni udah turun, udah pusing. Sebagai pemimpin, Jokowi juga menampilkan citra diri apa adanya. Tidak malu mengaku sebagai penggila musik rock, bahkan ikut pula menonton konser Guns N' Roses di Jakarta. Selain gaya yang khas, Jokowi diharapkan bisa menyelesaikan problematika Jakarta yang sangat berat. Dan inilah gaya Jokowi yang tengah pusing menyelesaikan banyaknya problema Jakarta.